Oh, Mas Sofi. Wah, Pak Awis. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kelihatannya gabut galau ini. Bagaimana keadaannya? Ya, gini, Pak. Ya, tidak baik-baik saja ini lagi. Iya. Kita kan sudah saling mengenal lama, Mas Sofi. Iya, Pak. Beberapa semester saya juga pernah mengajar Mas Sofi dan teman-teman. Mungkin supaya di bulan Ramadan ini agar kita semakin dekat. Kalau Mas Sofi nggak keberatan, boleh diceritakan apa yang terjadi? What's wrong with you? Wes, ini gini, Pak. Kan saya itu lagi banyak pikiran gitu, Pak. Iya. Yang pertama itu dari keluarga, terus dari mata kuliah, terus dari pekerjaan saya. Saya kan juga sambil kerja gitu, Pak. Iya. Saat ini mungkin saya tuh lagi letih banget gitu, Pak. Terus tambahan puasa kayak gini udah Iya. Menahan lapar, menahan aus, terus tanggungannya banyak. Jadi begini, Pak. Mas Sofi harus sadar bahwa otak kita, pikiran kita terbatas dalam memikirkan dan menyelesaikan berbagai masalah. Harus memiliki satu prinsip, yaitu optimis. Optimis Allah akan menolong kita. Optimis bahwa kita sanggup melakukannya. Saat ini memang depresi menurut penelitian banyak dialami usia rentan antara 19 sampai 30 tahun. Termasuk mungkin Mas Sofi di dalamnya. Iya, Pak. Bagaimana memikirkan tugas akhir, skripsi, memikirkan keluarga. Perlu Mas Sofi ketahui bahwa di Indonesia, menurut WHO, tahun lalu 2021, bahwa jumlah orang depresi mencapai 19 juta masyarakat kita ini. Dan itu mengalami kenaikan yang signifikan pasca pandemi, yaitu naik 86%. Penyakit depresi ini anehnya walaupun berat, kronis, masyarakat menganggap ini adalah penyakit yang biasa saja. Tidak perlu penanganan khusus. Padahal penyakit depresi ini adalah penyakit berat yang harus diselesaikan karena dampaknya akan ada 3 hal larinya itu. Ke narkoba, kemudian ke bunuh diri, atau kegilaan. Tentunya Mas Sofi ngeri dengar itu ya. Iya, Pak. Jadi begini, Pak. Kalau misalnya, Pak, tadi kan itu kan dampak besar dari depresi, Pak ya. Nah, kemarin itu saya itu mungkin gara-gara banyak pikiran gitu, Pak ya. Nah, saya itu akhirnya berbuka puasa sebelum waktunya. Nah, itu gimana, Pak? Benar sekali. Justru sebaliknya, kalau kita sadari Mas Sofi bahwa puasa itu akan mampu memanajemen depresi. Depresi itu sendiri adalah tekanan pikiran, pikiran yang berat sehingga menekan pada mental seseorang. Nah, puasa ini justru mampu melonggarkan, menyembuhkan depresi ini dengan penanganan puasa yang ada di dalamnya sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Artinya apa itu, Pak? Iya. Bahwa puasa, orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka, bahagia ketika bertemu Tuhannya. Bertemu Tuhannya di sini maksudnya tatkala tadarrus, dia berkomunikasi bertemu Tuhannya. Tatkala puasa dengan lapar kemudian mengingat Allah, dia bertemu dengan Tuhannya, berkomunikasi dengan Tuhannya. Tatkala dia tarawih, dia komunikasi dengan Tuhannya dan merasakan satu kebahagiaan dalam jiwa dan pikirannya. Nah, Mas Sofi harus tahu bahwa penelitian yang dilakukan di Britania Raya itu bahwa puasa ini mampu melepaskan hormon endorfin
hormon kebahagiaan. Melepaskan hormon kebahagiaan. Iya. Sehingga manusia yang berpuasa mampu menyebabkan dalam dirinya ini yaitu hormon-hormon kebahagiaan. Berarti Pak ya, dalam puasa ini kayak tadarus, kayak kita berdiam di masjid itu bisa menghilangkan depresi apa tidak Pak? Iya, benar sekali Mas Sofi, bahwa depresi itu bisa diatasi dengan interaksi ibadah yang ada selama puasa tersebut. Bahwasanya kebahagiaan itu tatkala nyambut Ramadan saja sudah bahagia. Ramadhanu ya Ramadan, ya mausimal Quran, aqbalta bil busyra wal khairi wal ghufran. Enak suara saya. Wah, enak banget Pak. Bisa saya ajarin ya Pak. Lanjut apa enggak? Lanjut Pak. Ramadhanu anwaru tahdi ilal iman. Ayya bina na'mal lil wahidid dayyan. Subhanallah. Wah, besok saya ajarin loh Pak. Oke, terima kasih, jangan khawatir. Jadi menyambut Ramadan itu aja sudah bahagia. Iya. Apalagi aktivitas dan interaksi sosial yang ada di dalam puasa Ramadan, ini akan menumbuhkan kebahagiaan dalam diri Mas Sofi. Kalau Mas Sofi di rumah termenung sendiri, melamun, maka semakin berat depresi itu. Sebaliknya kalau interaksi sosial selama puasa Ramadan ini, ikut tadarus, baca Quran, ikut tarawih berjamaah, ikut dzikir, ikut sarana bakti sosial, menyantuni fakir miskin dan anak yatim, maka dari keadaan yang depresi menyendiri, kemudian berinteraksi sosial ini tumbuhlah kebahagiaan itu. Oh gitu. Iya. Dan satu hal yang disampaikan oleh filosof Barat mengatakan, hakikat kebahagiaan seseorang itu jika dia mau berbagi kebahagiaan, bersedekah, menyampaikan perasaannya kepada orang lain, berinteraksi sosial, disitulah kebahagiaan. Mas Sofi sendiri makan sendiri walaupun lezat, enak mana makan sendiri atau bersama teman-teman yang dicintai? Ya bersama teman-teman dong Pak. Nah. Walaupun sedikit tapi berbagi itu rasanya kayak beda gitu Pak. Iya, dengan teman kita bisa ngobrol, bisa meringankan beban yang ada di pikiran Mas Sofi ini tentunya. Begitu. Pantas saja ya Pak ya, dulu kan ketika saya di pesantren gitu, walaupun makannya sedikit tapi bersama-sama ngeluyu gitu. Sekarang pun makan enak tapi sendiri itu pun kayak ada yang kurang gitu Pak. Ya. Benar sekali. Dengan kebahagiaan dan kebersamaan selama Ramadan ini, maka Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga menyatakan, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Ketika datang bulan puasa Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga ini artinya yaitu pintu-pintu kebahagiaan. Wa ughliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, artinya pintu-pintu kesedihan ini. Sudah saatnya Ramadan ini Mas Sofi mampu selain mengendalikan diri, mengendalikan nafsu, juga mampu untuk menciptakan kebahagiaan selama Ramadan. Ramadan ini walaupun kita lapar Mas Sofi ya. Iya, Pak. Makanan yang remeh itu ketika berbuka akan menjadi sangat nikmat. Sangat sangat lezat. Iya. Seperti es teh itu ya. Es teh ini kalau kita nikmati di luar Ramadan ya biasa-biasa saja. Pak. Cuman gitu-gitu doang. Tapi kalau mau berbuka gimana rasanya? Wis, kayak seger. Surga dunya katanya. Surga dunya. Katanya anak gitu, Pak. Oh, jadi begitu. Berarti untuk cara mengendalikan emosi, mengendalikan pemikiran itu gimana, Pak? Yang efektif menurut Ois ini. Nah, ini mari kita, mungkin teman-teman bisa join, Sofi. Ada temanmu. Wah, itu Pak, itu ada teman saya, Pak.
Kita Nah, bisa berbagi. Silakan. Mas, ini Mas. Hasan dan Novi. Oh, Mas Hasan. Gimana Mas kabarnya Mas? Kok Alhamdulillah. saya pas tahu sampean di sana. Tadi saya ketemu Pak Novi Oi sini. juga, silakan. Ini Mbak Novi. Iya. Tadi itu Mas. Ya gitu lah Mas. Saya yang bolos tadi. Gak kuat Mas saya tuh. Karena gimana ya? Tugas-tugas kan banyak. Terus akhirnya dari orang tua yaudah kayak gitulah Mas biasa. Terus tanggungan juga banyak. Terus akhirnya gak kuat. Terus lari ke sini saya Mas tadi. Nah kebetulan tadi ketemu Pak Oi sih. Iya. Jadi Mbak Novi dan Hasan, kebetulan sahabat kamu ini sangat terbuka dengan Pak Ois. Karena kita memang sudah lama kenal. Iya. Dan sudah saatnya kita semuanya saat ini berbagi di bulan Ramadan yang ceria ini, yang maha syahdu ini, bagaimana supaya puasa Ramadan ini mampu memanajemen depresi. Setiap orang pasti memiliki satu tingkat depresi dalam satu fase dalam hidupnya, mengalami satu depresi gitu ya. Permasalahan besar dalam kehidupan. Mungkin Hasan pernah mengalami hal yang berat selama kuliah ini. Ya, bisa. Kalau dulu bisa overthinking. Overthinking, oh bahasa sekarang overthinking ya Mas ya. Untuk membahas soal depresi overthinking, apa sih Pak Ois indikasinya, penyebabnya? Iya. Penyebab depresi itu adalah ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol emosi karena terlalu dalam untuk merasakan penderitaan atau masalah yang dihadapi. Jadi masalah ini memang semua orang punya masalah. Masalah ekonomi, masalah keluarga. Tapi jangan larut di situ. Karena agama ini memerintahkan kita untuk tetap happy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul fa bi fadlillahi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah menyatakan dalam kitab suci Al-Qur'an, qul fa bi fadlillahi, maka dengan anugerah Allah, anugerah kehidupan ini, falyafrahu, nikmatilah hidup ini, enjoy hidup ini. Siap. Jadi hidup ini tidak selamanya senang, ada susahnya. Makanan itu kalau enak-enak tok justru akibatnya penyakit, asam urat, kolesterol. Tapi harus mau makan yang tidak enak-enak. Jamu pahit, ulupan pahit, tapi menyehatkan. Jadi hidup ini harus berimbang. Ada saatnya bahagia, ada saatnya susah. Ada saatnya Sofi, Hasan, Novi merasakan kebahagiaan, ada juga merasakan kesusahan. Ada tatkalanya waktu menerima nikmat, anugerah, ada kalanya juga pas bokek kan gitu ya. Siap. Ada kalanya dipuji, ada kalanya Diajak dihina. Ada liker, ada unlike. hater gitu. Terus Bagaimana dengan Novi? Pernahkah mengalami satu problem dalam perkuliahan atau dalam kehidupan sehari-hari? Dalam keluarga, terus bagaimana peran orang tua dalam menanggapi anaknya yang terkena Iya. Jadi keluarga itu nomor 2. Yang pertama adalah bagaimana ibadah, bagaimana hubungan ibadahnya dengan Allah. Dekatkah dia dengan Allah? Kalau dia mampu dekat dengan Allah, tentu segala sesuatunya akan menjadi satu nilai tawakal kepada Allah. Yang kedua, peran keluarga. Keluarga ini lebih penting daripada obat yang kita beli di apotek. Lebih penting daripada obat yang kita peroleh dari dokter. Kenapa? Karena obat terbaik adalah kasih sayang. Obat terbaik adalah perhatian. Bukan obat kimia. Dan yang ketiga adalah dari dalam diri sendiri. Bagaimana ia mampu mengubah perilaku, bertransformasi diri. Bagaimana dia mampu mengubah dirinya untuk menjadi lebih baik, dari pemalas menjadi lebih giat, dari cuek menjadi lebih fokus, gitu ya. Maka peran keluarga
Nomor 2, setelah dia bagaimana mampu mendekatkan diri kepada Allah dalam zikirnya, dalam sholatnya. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Kemudian di situ perang keluarga. Seperti Mas Sofi ini, keluarga itu bukan hanya dari segi nasab, tapi dari segi pendidikan. Kita pernah berkomunikasi dan beraktualisasi dalam bidang akademik dan perkuliahan begitu. Oh, jadi gitu. Kalau ngomongin soal keluarga ini Pak Ois ya. Kan kalau usia 20 ke atas ini rentan kita tergoda oleh lingkungan, oleh teman. Kayaknya teman sudah membangun karir sudah melejit. Sedangkan kita masih biasa-biasa saja. Nah, dalam usia seperti ini maupun posisi terus ini, kita lebih mementingkan karir apa orang tua dulu? Iya. Betul. Gitu, Mas. Jadi Kayak saya itu, Mas. gimana? Mas Sofi gimana? Ya kayak yang dia bilangin sahabat saya ini, Pak. Jadi melihat teman melejit ke depan, kemudian kita terhambat, kita tidak perlu minder karena seseorang itu ada jadwal rising star-nya masing-masing. Jadi ada jadwalnya di mana dia ini akan memperoleh masa kejayaan masing-masing, tidak sama. Oke, demikian. Karena Bapak juga ada tugas perkuliahan. Oh iya. Kita akan sambung lagi. Semoga Mas Sofi, Hasan dan Novi memiliki satu komitmen untuk mengubah diri dalam bulan puasa Ramadan ini untuk menjadi yang terbaik. Amin. Dan mengatasi segala permasalahannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget ya Pak Ois. Terima kasih Pak Ois. Sudah dikasih motivasi. Iya, sudah. Alhamdulillah.